1918. For 4 years, cameramen from around the world risked their lives to film these images. Sometimes they recreated scenes afterwards in order to preserve them in our memory. We have enhanced their images with color and sound. November 11th, 1918. 11 in the morning. Suddenly, silence. The armistice has been signed. Bugles and church bells sound the ceasefire. Perang Dunia I berlangsung antara tahun 1914 sampai dengan 1918, di mana negara-negara besar turut hadir dalam Perang Dunia tersebut untuk membuktikan siapa yang lebih pantas untuk menjadi negara superpower. Negara-negara Eropa pada Perang Dunia I terbagi menjadi 2 blok. Blok Jerman dengan Triple Alliance terdiri dari negara Jerman, Austria, dan juga Italia. Sedangkan blok Prancis dengan Triple Entente terdiri dari negara Prancis, Rusia, dan juga Inggris. Pada awalnya Italia adalah negara netral, tetapi pada tahun 1915, Italia mengumumkan perang terhadap negara Austria dengan mengingkari Triple Alliance yang telah ditandatanganinya. Fasisme Italia dimulai sesudah Perang Dunia I. Walaupun Italia berperang di pihak yang menang, namun tidak dapat dipungkiri terjadi kemerosotan ekonomi di Italia saat itu, sehingga mengakibatkan inflasi, keresahan sosial, dan juga tingginya angka pengangguran. Kemiskinan di Italia setelah Perang Dunia I merupakan salah satu faktor pendorong munculnya fasisme. Fasisme kemudian memanfaatkan kondisi kekacauan dan juga ketidakstabilan Italia untuk menunjukkan diri kepada rakyat Italia sebagai ideologi penyelamat negara. Kelemahan-kelemahan Italia ini juga disebabkan oleh ketidakcakapan Raja Victor Emmanuel III yang kala itu memerintah negara Italia. Hal tersebut bisa menjadi peluang besar bagi Benito Mussolini untuk masuk dan memimpin negara Italia. Pada tahun 1922, Benito Mussolini menuntut Victor Emmanuel III untuk turun dari jabatannya. Cita-cita rakyat untuk mengadakan perubahan dalam pemerintahan semakin terlihat. Pemerintahan Italia semuanya berpusat kepada kepemimpinan Mussolini. Dengan gaya kepemimpinan Mussolini yang tegas dan juga terpusat, menjadi salah satu faktor pendorong lahirnya sebuah pemerintahan yang diktator. Mussolini mengambil keuntungan dari tekanan sosial dan keinginan di kalangan rakyat Italia tentang akan adanya perubahan. Setelah perang, Mussolini memobilisasi para mantan tentara, pengangguran, dan juga mahasiswa dengan slogan menyorakan kembalinya masa kejayaan Romawi kuno. Mussolini mengorganisir pendukungnya yang dikenal dengan kemeja hitam dalam sebuah format semi-militer dan memiliki metode-metode yang dibangun dengan kekerasan. Mereka mulai melakukan penyerangan di jalan-jalan terhadap kelompok-kelompok yang mereka anggap sebagai saingan mereka. Runtuhnya fasisme di Italia disebabkan kekalahan Italia pada Perang Dunia II dan kematian Benito Mussolini pada 27 April 1945. Pada akhirnya, kematian sang diktator diikuti pula dengan hilangnya partai fasis di Italia. Menurut William Ebenstein, fasisme merupakan pemerintahan yang diselenggarakan secara totaliter. Bagi negara yang menganut sistem pemerintahan fasisme, pastinya memiliki ciri tersendiri dalam mengatur pola pemerintahannya. Berikut merupakan ciri-ciri dari negara yang menganut sistem fasisme pada pola pemerintahannya. Yang pertama ada rasa nasionalis chauvinistik yang begitu tinggi, yakni mencintai negaranya secara berlebihan dan memandang rendah negara lain. Yang kedua yaitu rasialis,
di mana menganggap bahwa rasnya lebih tinggi dan memandang rendah ras yang lain. Yang ketiga yaitu militer, di mana bagi negara yang menganut sistem fasisme dalam pemerintahannya, pasti terdapat unsur kekerasan dalam menjalankan pola pemerintahannya. Yang keempat adalah memiliki watak imperialis, di mana suatu sistem dalam dunia politik dengan tujuan menguasai negara lain untuk memperoleh kekuasaan dan juga keuntungan. Secara historis, apabila berbicara mengenai fasisme, pastinya akan merujuk kepada Benito Mussolini yang pernah memerintah di Italia. Fasisme dijadikan kendaraan bagi Benito Mussolini dalam memimpin jalannya pemerintahan di Italia. Begitupun dengan pemerintahan Nazi di Jerman, di bawah kepemimpinan Adolf Hitler, juga turut menerapkan ideologi fasisme dalam menjalankan pemerintahannya. Pastinya dengan menggunakan pola pemerintahan totalitarian, militeristik, nasionalis, rasialis, dan juga imperialistik seperti apa yang telah diucapkan sebelumnya. Pastinya di setiap negara yang menganut sistem fasisme dalam pola pemerintahannya pasti memiliki kelebihan dan juga kekurangan gitu dalam menjalankan pemerintahannya. Kelebihannya itu bisa kita lihat bahwa pastinya masyarakatnya itu memiliki jiwa nasionalis yang kuat gitu. Nah, ini tuh sangat dibutuhkan gitu karena untuk menjunjung tinggi gitu bahwa bangsanya itu memiliki nilai juang yang tinggi gitu terhadap bangsanya gitu. Nah, yang kedua itu pasti adanya pengawasan terhadap pengawasan pemerintah, adanya pengawasan dan kedisiplinan yang tinggi gitu dari pemerintah ke masyarakatnya gitu, adanya kontrol gitu dari pemerintahannya. Dan yang ketiga itu adanya pengambilan keputusan dengan cepat gitu tanpa adanya karena kan kalau fasisme itu tidak adanya musyawarah, tidak adanya demokrasi gitu, semua keputusan itu terpusat, semua keputusan itu diambil dari tangan pemimpin gitu. Maka dari itu keputusan itu bisa diambil dengan cepat tanpa harus adanya musyawarah gitu. Nah, untuk kekurangannya itu dari sistem fasisme pasti ada gitu karena apabila masyarakat tuh adanya rasa takut, adanya rasa cemas dari masyarakat gitu apabila ia tidak mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan gitu. Entah dia takut disingkirkan lah, entah dia takut usahanya takut tidak berjalan dengan lancar lah gitu. Karena kan seperti kita tahu bahwa ideologi fasisme itu kan mengedepankan unsur kekerasan atau terdapat unsur kekerasan di dalamnya, militeristik gitu. Nah, yang kedua itu kekurangannya itu pasti tidak adanya kebebasan individu. Di setiap individu masyarakat itu tidak ada kebebasan karena semua yang tidak sepaham dengan apa yang pemimpin katakan pastinya akan disingkirkan gitu. Dengan bagaimana caranya? Pastinya dengan salah satunya dengan kekerasan itu sendiri. Lantas apakah ideologi fasisme itu dapat terjadi di masa modern seperti sekarang? Ya tentu jawabannya bisa iya, bisa tidak gitu. Kita bisa melihat dari kondisi sosial politik di negara tersebut gitu. Apabila kondisi sosial politiknya itu mendukung akan adanya penerapan ideologi fasisme dalam pola pemerintahan negaranya, itu ya pasti ya bisa terjadi gitu. Namun itu kan perlu dikaji terlebih dahulu gitu, apakah negara tersebut cocok dengan penerapan ideologi fasisme di dalamnya gitu. Tidak semudah itu gitu. Bisa dilihat dari Italia gitu, dimana ia sebelum penerapan fasisme itu, dia itu salah satu faktornya itu kan karena ada kejatuhan ekonomi gitu, adanya perusakan ekonomi di dalamnya gitu. Maka dari itu fasisme mulai hadir nih gitu. Nah, maka dari itu ya perlu dilihat lagi gitu.